Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat petani swadaya mandiri di mana saja Anda berada. Hari ini berjumpa lagi bersama saya di channel Petani Swadaya Mandiri. Jadi sama seperti biasanya, hari ini saya ingin berbagi sedikit informasi, yaitu mengenai bagaimana cara perawatan sawit yang terpenting untuk kesuburan tanaman kelapa sawit kita supaya cepat berbuah di masa TBM. Jadi di sini saya ada di perkebunan kelapa sawit saya, yang mana di kebun saya ini untuk perawatannya cukup simpel dan hasilnya cukup memuaskan ya kawan-kawan. Alhamdulillah, kalau prinsip saya pribadi dengan cara perawatan saya ini hasilnya cukup memuaskan seperti yang kita lihat di depan kita ini, sawit TBM kita. Jadi perawatan yang terpenting untuk sawit TBM itu yaitu kita harus menjaga piringan supaya sawit kita ini terbebas dari hama tumbuhan yang berkayu. Kenapa? Karena tumbuhan berkayu ini bisa menyebabkan sawit kita ini lambat pertumbuhannya. Jadi cara perawatannya kita harus membersihkan piringan kita seperti ini. Dan di gawangannya masih sama ya kawan-kawan, tetapi di tempat piringan kita ini alhamdulillah bersih seperti ini. Jadi inilah yang saya maksud, perawatan yang terpenting untuk sawit TBM kita supaya cepat berbuah dan bertambah subur. Dan juga kalau kita menggunakan herbisida untuk penyemprotannya, sebelum kita menyemprotnya kita harus membersihkan terlebih dahulu piringan kelapa sawit kita, karena kalau kita tidak membersihkan piringannya nanti takut merusak akar pada tanaman kelapa sawit kita. Maka dari itu kalau kita mau membersihkan piringan itu sebaiknya kita menggunakan secara manual. Kalau di sini tempat saya ini, piringan kelapa sawit saya ini, saya menggunakan cangkul untuk membersihnya. Jadi itulah kawan-kawan cara yang terpenting bagi kita petani untuk menyuburkan tanaman kelapa sawit kita. Salah satunya yaitu membersih piringan. Hindari penggunaan herbisida pada piringan kelapa sawit kita. Kalau kita ingin menggunakan herbisida, kita bersihkan piringannya terlebih dahulu ya kawan-kawan. Karena herbisida ini sangat merusak perakaran tanaman kelapa sawit kita, apalagi herbisidanya sejenis racun kuning atau racun sistemik. Itu matinya sampai pada akar sehingga bisa merusak perakaran tanaman kelapa sawit kita. Di sini untuk tanaman kelapa sawit saya ini alhamdulillah sekarang sudah berumur 33 bulan dan sudah 3 kali saya panen kawan-kawan di umur 33 bulan. Untuk pemupukannya saya itu boleh dikatakan pemupukannya tidak menuruti standar. Maklum kita petani kecil, untuk memberikan pemupukan yang standar itu kita harus mempersiapkan modal yang begitu besar. Tetapi di sini saya menggunakannya pemupukannya ala kadar ya kawan. Tetapi untuk pertumbuhannya alhamdulillah seperti yang kawan lihat, buahnya itu cukup memuaskan. Jadi seperti ini kawan. Di umur 33 bulan di masa TBM ya kawan. Jadi sudah 3 kali kita panen dan kemungkinan di seminggu lagi kita bisa panen yang keempat kalinya pas di bulan puasa kawan. Dan yang kedua itu, kalau kita punya modal sebaiknya kita memberikan pemupukannya yang menurut standar. Kenapa? Karena kalau kita menuruti standar hasilnya akan lebih maksimal dibandingkan kita memberikan pemupukannya seapa adanya. Tetapi kalau kita memberikan pemupukan yang seadanya, maka cara perawatan kita itu harus menjaga kebersihan pada piringan kelapa sawit kita, jangan sampai ditumbuhi kayu
apalagi kayunya seperti ini kawan. Nah, kayu keras seperti ini itu bisa menghambat pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Hindari kayu seperti itu pada piringan kelapa sawit, dan kita harus menjaga piringannya hingga bersih. Tetapi kalau rumput lunak seperti ini pada piringan kelapa sawit kita itu tidak masalah ya kawan. Seperti ini rumput lunaknya. Kalau kita tidak membersihkannya itu tidak apa-apa, karena rumput lunak yang seperti ini tidak mengganggu pertumbuhan kelapa sawit kita, dan rumput lunak yang seperti ini bisa membantu melembabkan tanah. Dan begitu kedepannya, kalau kedepannya sawit kita kalau ada rumput seperti ini, maka kesuburan sawit kita itu akan terjaga. Oke lah kawan-kawan, jadi inilah yang dapat saya informasikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.